Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pimpin doa dulu, Suji. Siap sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suji sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu perhatikan masih ada sampah tuh berserakan di kolong. Nah, tolong dibuang dulu sampahnya, dirapikan dulu meja kursinya supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Ya, yo, Ilman, dirapikan dulu bajunya Ilman, bajunya dimasukkan ini ya, dimasukkan dulu dong, biar nyaman belajarnya. Sambil kalian merapikan kelas, merapikan pakaian, Ibu absensi dulu, pastikan kalian siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ilman ada? Hari Bu. Ya. Hadir ya Ilman, jangan suka bolos Ilman. Ya, yang rajin ya sekolahnya. Aira ada? Ada. Aira sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Elsa? Ada. Dir? Farida? Ada. Suji ada? Ya. Jeffrey? Jeffrey ada? Udah rapi Jeffrey pakaiannya? Oh iya, mantap sekali Jeffrey hari ini. Seta ada Seta? Nggak kelihatan Seta sama Ibu. Oh ada ya. Sehat Seta ya. Siti Fadila? Hadir. Sehat Dila? Alhamdulillah. Siti Nur Fadila, badannya? Ada ya. Sumiati? Hadir. Sehat Sumi? Jangan kenapa nih? Udah lupakan aja pacarnya ya. Ada Fitria, ada Siti Nurhayati, ada Roji, Ada Bu. Roji, sehat Roji ya. Iya Bu. Oke, ini Anwar kemana Anwar? Sakit. Anwar sakit? Ya. Anwar sakitnya. Nah, berarti untuk kalian yang hari ini bisa hadir, bersyukur sekali ya. Berarti kalian diberikan kesehatan. Tinggal kalian harus pintar-pintar menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Jangan begadang, jangan makan makanan yang tidak sehat. Jangan dimakan ya. Jadi kalian biasanya seblak nih, pedes-pedes ya. Bersyukur, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai hari ini diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, yuk kita nyanyikan lagu nasional dulu yuk. Berdiri. Dari lagu Maju Tak Gentar tadi, kira-kira apa maknanya ya dari lagu Maju Tak Gentar tadi? Apa maksudnya ini? Izin Bu. Ya, Kayaknya ini lagu untuk memotivasi para rakyat atau pahlawan pada masa lalu pas pada masa peperangan.
Jadi ini untuk membangkitkan semangat gitu loh. Untuk membangkitkan semangat para pahlawan dulu. Gitu Iya. ya. Apa sekarang masih bisa? Bisa. Tidak bisa. Berarti untuk kalian semua, ayo maju, maju tak gentar. Jangan karena masalah sedikit aja udah kendor. Berarti harus semangat. Semangat semuanya. Oh ya sih semangat. Nah, kalau begitu kita kesepakatan kelas dulu. Pertama, tertib selama proses pembelajaran. Jangan ribut, jangan ngobrol ya. Nah, saya nggak boleh ngobrol. Jangan ribut, jangan ngobrol. Mengacungkan tangan terlebih dahulu apabila ingin berpendapat atau menyampaikan sesuatu. Ya, mau menjawab, acungkan tangan dulu biar belajar disiplin, tertib, santun, sopan ya. Jangan asal nyolot aja. Menggunakan HP untuk pembelajaran. Jadi selama belajar, kalau belum ibu persilakan kalian buka HP, jangan dulu pegang HP. Ya, disalin dulu HP-nya, jangan dulu dimainin. Jangan selfie-selfie. Sepakat semuanya? Nah, untuk materi kali ini ada kaitannya dengan materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin itu tentang apa ya? Kita ya? Dinamika peran hubungan internasional perdamaian dunia. Ini berkaitan nih. Kemarin kita membahas tentang persahabatan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain. Ya, ingat ya. Nah, terus manfaatnya juga kemarin ya kalau nggak salah ya kalian sudah menganalisisnya manfaat hubungan internasional supaya diantaranya banyak teman. Terus apa lagi tuh hubungan internasional manfaatnya? Tidak diajukan, Tidak dikecilkan. tidak dikucilkan. Terus apa lagi? Kalau kita punya banyak teman, kalian aja deh kalau punya banyak teman itu, kemana udah deh kan? Kalau banyak teman kita Bisa saling melengkapi. saling melengkapi. Ada yang Saling ngomong. menjaga. Bertukar informasi. Bertukar informasi, Saling saling menjaga. menjaga, betul sekali, saling menjaga. Ya, itu penting sekali. Gunanya teman itu kita bisa saling menjaga. Saat teman kita sakit dijaga, saat teman kita sedang lemah kita jaga. Nah, begitu pun persahabatan di hubungan internasional negara-negara kita. Dengan adanya hubungan internasional kita bisa saling menjaga, menjaga kedamaian, terhindar dari ancaman. Nah, kalau misalnya kita berteman dengan negara Amerika, ya kita akan mendapatkan keuntungan dari hubungan internasional itu. Gitu. Yang bisa Amerika berikan, misalkan kita banyak sekali dikirim perlengkapan militer oleh Amerika. Nah, itu untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di negara kita. Kalau misalkan kita sedang ada bahaya, contohnya kayak kemarin ketika ada tsunami, nah kita juga dibantu ya oleh tentara-tentara dari negara lain. Nah, itu manfaatnya kita punya sahabat, punya teman. Nah, sekarang kita akan berkaitan dengan materi minggu kemarin tentang hubungan internasional, yaitu ancaman. Coba sok silakan dibuka dulu LKS-nya, buku paketnya. Buku paketnya menelaah mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ada di buku paket? Ada. Sok dibuka. Sebelum kita pelajari, ini ada video dulu.
videonya tembak menembak. Ini video apa ya? Penangkapan illegal fishing. Penangkapan illegal fishing. Apa sih illegal fishing? Kayak mencari ikan. Penangkapan ikan ilegal. Yang tidak yang dilakukan di wilayah bukan di negaranya sendiri gitu, memasuki wilayah orang lain, kayak mungkin gitu ya. Misalnya dari nelayan Malaysia mencari ikan di wilayah Ya. Indonesia. Itu secara ilegal. Ilegal. Tadi kelihatan ya kan, kalau misalkan nggak ilegal pasti nggak ditangkap ya. Iya. Atau kalau misalkan ternyata itu nelayan Indonesia pasti akan mengibarkan bendera merah putih. Berarti tadi yang ditangkap itu apa? Negara asing ya yang ngambil ikan di perairan Indonesia. Nah, menurut kalian itu mengancam tidak? Mengancam ya. Kenapa bisa mengancam? Di bidang ekonomi kayak kan itu sumber daya alam dari negara Indonesia. Jika warga asing menangkap ikan gitu di perairan Indonesia secara ilegal tanpa persetujuan, itu kan merugikan rakyat Indonesia secara ekonomi karena telah mengambil sumber daya yang ada di Indonesia. Merugikan secara ekonomi karena ikan kita diambil gitu ya. Iya, bisa seperti itu. Tapi ada lagi selain dilihat dari segi ekonomi, kenapa itu disebut ancaman? Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan. Kedaulatan, kaitannya dengan kedaulatan. So, kalau misalkan kebun Neng punya kebun nih, di dalam kebunnya itu banyak pohon-pohon buah-buahan, ada orang yang mencuri. Kira-kira yang membuat kalian merasa marah itu apa? Misalnya dicurinya cuma satu pisang doang, tapi apa yang membuat kalian emosi? Bukan hanya sekedar dari nominal yang dicurinya, tetapi lebih kepada mengambil hak kita, ya. Tapi lebih kepada apa? Tidak menghargai ya. Gak sopan, kurang ajar. Nah, lebih ke situ gitu. Kalau kita disebutkan mengambil ikan, ya ikan melimpah lah ya. Kita percaya ya, anugerah Tuhan itu luar biasa banyak. Diambil sama mereka, ya ikan itu ciptaan Tuhan lah ya. Gak bakal habis gitu. Gak masalah buat kita. Tapi lebih kepada mengganggu kedaulatan negara kita. Ya kalau kata istilahnya apa? Telunjak. Nah, kan kurang ajar, gitu kan? Masuk nyelonong ke wilayah kita, ambil ikan lagi. Nah, itu kan lebih kepada kurang ajar. Karena semuanya sudah diatur gitu loh dalam kesepakatan bersama tentang wilayah laut sebuah negara. Masih ingat yang pernah Ibu sampaikan? Iya kan udah diatur kan bahwa laut wilayah negara kita itu sekian mil, 12 mil dari bibir pantai, ya. Masih ingat kan? Zona ekonomi eksklusif, itu tuh sudah diatur dan sudah disepakati semua. Sudah diatur tapi masih masuk ke wilayah orang. Berarti apa? Kurang ajar gitu kan? Nah, ini termasuk ke adalah ancaman. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi, jika kalian mempelajari ini dengan baik, nah tentunya apa yang akan kalian dapatkan? Kalian akan mengetahui apa sih itu ancaman gitu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kan, ikan doang ini Bu banyak di laut, nggak apa-apa, itu mah biarin. Karena dapat nasi obo ini, nggak apa-apa biarin. Ya mungkin kita berpikir seperti itu, tanpa kita sadar bahwa itu adalah sebuah ancaman. Karena apa? Kalau kita biarkan saja, lama-lama makin melunjak gitu kan, makin seenaknya masuk tanpa izin. Bisa kok dengan izin. Contohnya misalkan kapal penumpang, nah itu sering masuk ya dari Malaysia, dari mana masuk ke wilayah Indonesia, itu karena ada izinnya, nah, itu boleh. Kalau ini kan pengajar gitu. Jadi dengan mempelajari ini kalian akan mengetahui apa itu ancaman, macam-macam ancaman, terutama kaitannya dengan materi kita, yaitu mempelajari tentang ancaman terhadap integrasi nasional ya. Nah, ini yang dituliskan di sini tujuan pembelajarannya. Kompetensi dasarnya mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta strategi mengatasinya dalam definisikan juga. Untuk apa kalian mempelajari materi tentang ini? Di antaranya bisa mengidentifikasi
mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional. Mengetahui apakah yang termasuk ancaman? Nah, ini ancaman apa? Saya bisa mengidentifikasi. Yang kedua, menganalisis dan kritis contoh-contoh ancaman di berbagai bidang. Nah, jadi tahu nih kayak tadi itu termasuk ke dalam ancaman apa ya, di bidang apa ya? Nanti itu kemudian menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman. Setelah kita mengetahui macam-macam apa itu ancaman, macam-macam ancaman termasuk dalam ancaman apa, kita juga akan bisa mudah untuk menganalisis bagaimana sih strategi mengatasinya gitu. Minimalnya misalkan kita bisa mencegah supaya ancaman itu tidak masuk ke dalam negara. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, tegang deh, tegang banget nih lihat video tadi. Es breaking yuk, es breaking. Yo, es breakingnya dari Ibu ya kali ini ya. Biar lebih konsentrasi. Coba yang belakang, dulu sini dulu. Sini nih. Kita main angka keramat. Angka keramat. Jadi angka keramat ini tidak boleh disebutkan. Angka keramatnya yaitu angka 3 dan 7. Jadi dari sini sampai sini menyebutkan angka. Nah, yang mana kalau ada angka 3, kayak 3, 13, 30, 3 berapa itu nggak boleh disebutkan. Sebutnya aja dot. Dan juga angka 7. Kalau nyebut 7 itu harus dot, termasuk 17, 70. Ya? Oke, paham? Kita mulai. Bisa? Dari sini. Siap, Neng? 1, 2, 4, 5, 6. Ya. Nah, konsentrasi tuh. Masih bengong. Belum konsentrasi. Ulangi. Oke, ulanginya dari 1 ya. Ya. Dari sini. 1, 2, 4, 6. Kok sama? Habis 8, 9 Ini 9 tapi mulu 1. Ini yang bahaya, makanya penting ya speaking itu biar konsentrasi. Lagi. Dari belakang deh, dari Irman. Yang kenceng ya. 2 dot 4 5 6 dot 8, 9, 10, 1. Lanjut. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, terima kasih. Ya, udah konsentrasi ya. Udah kayaknya nih. Oke, berikutnya setelah ini berarti relax ya. Aku mau kasih pretest dulu. Siapkan HP-nya dikeluarkan. Untuk linknya Ibu share di grup. Nah, gimana hasilnya? Dapat berapa? 60. 60. Waduh, ini berapa ini? 63. 63. Waduh, ini berapa? Jeffrey? Dapat berapa Jeffrey? 40. Waduh. Nah, mana ini? 60, 40. Oke, nggak apa-apa. Ini baru juga dites ya. Wajar lah kalian belum mempelajari ya. Berarti supaya nanti hasil postesnya lebih bagus, mari kita pelajari. Kita akan mempelajari lebih dalam tentang waspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang ada di buku paket, silakan. Nah, yang pertama, coba lihat kaitannya dengan ancaman.
Ini gambarnya. Apa ini? Siapa ini? Jeffrey bukan ini. Jeffrey bukan ini. Bukan. Oh, ini apa ini? Lagi apa ini? Serangan pelajar, Bu. Serangan pelajar. Oh, ini bukan serangan pelajar ini. Ini kan dia lagi nyoblos tuh. Surat ini. Oh, dia pilihnya yang uangnya? Wah ya, 100.000 ya? Iya. Terus? Hah? 100.000 itu yang nomor 2. Iya. Oh, yang nomor 3 mah 5.000 doang. Gak bakal ada ini. Nah, ini berarti suatu ancaman. Iya. Kenapa dikatakan ancaman? Adanya tindakan suap dalam pemilihan dalam pilkada. Adanya tindakan suap dalam pilkada. Iya. Jadi kalau misalkan suara kita bisa dibeli, berarti menodai demokrasi. Ya, berarti kita memilih berdasarkan uang. Bagaimana kalau orang yang ngasih uang yang paling banyak itu orang yang tidak benar? Akhirnya kita memilih orang yang salah. Ya. Berikutnya. Nah, ini apa ini? Gelang kaos atau apa ini? Gambar apa ini? Sampai Apa? ini komunis. Komunis. PKI. PKI, oh ya, itu lambang PKI ya? Iya. Sama Arif. Terus kaitannya dengan ancaman? Sebuah organisasi yang melakukan pemberontakan di negara Indonesia itu masuk ke ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Ini mengancam bidang pertahanan Dan keamanan. ya? Karena pemberontakan ya? Iya. Buktinya PKI banyak sekali membunuh para pahlawannya, para perjuangan kita dulu. Sampai diperingati kali G30S PKI. Ini merupakan sebuah ancaman. Kalau misalkan PKI ada lagi, kebayang kan bagaimana jadinya? Berarti ini sebuah ancaman. Berikutnya, nah kalau ini warga kota kok malah jadi manja, itu yang di atasnya itu warga kota, lagi kita harus minum tuh. Oh, kita ngopi, merokok aja. Sementara orang yang di bawahnya lagi sibuk Kerja. kerja, membersihkan sampah. Bersihkan sampah. Terus ini kenapa dikatakan sebagai ancaman? Tidak ada rasa peduli. Tidak ada rasa peduli, tanggung jawab, tolong menolong, gotong royong. Hilangnya kesadaran budaya gotong royong di Indonesia. Jadi hilang budaya gotong royong di Indonesia ya. Iya. Nah, dan di sana katanya, kok malah jadi manja? Bagaimana jadinya? Kalau warga negara kita semuanya manja. Sampah di mana ya? Bagaimana jadinya? Kalau warga semuanya manja, nggak mau bersih bersih, jangan bersih bersih. Berarti jangan melawan menjajah, memperjuangkan kemerdekaan, menjaga kebersihan aja malah. Berarti ini sebuah ancaman. Nanti kita pelajari ini termasuk ancaman bidang apa ya? Kita pelajari. Berikutnya, nah kita akan belajar dari ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan. Nah, integrasi nasional itu seperti keadaan di dalam negara kita. Kita berintegrasi karena apa? Bersatu padu di antara keragaman bangsa Indonesia ya. Ragam apa kita negara kita? Ragam budaya, agama, banyak ya keragaman. Kita berintegrasi, kita bersatu, kita sepakat, gitu ya, pada persatuan Indonesia. Berarti integrasi itu sangat penting. Sedangkan ancaman sendiri merupakan setiap usaha serta kegiatan yang biasa dilakukan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara kita. Jadi ancaman, menelah ancaman terhadap integrasi nasional, kita akan menelah ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia, baik itu ancamannya dari dalam negara kita ataupun ancaman dari luar negara
ideologi negara kita adalah ideologi negara Pancasila. Betul. Nah, jadi kalau ada orang yang berusaha mengganti ideologi Pancasila, ya berarti ini sebuah ancaman. Terus yang kedua, ancaman di bidang politik. Ini gambarnya ini. Hubungannya ini siapa ini? Hah? Bapaknya Suji bukan ini? Siapa ini ya? DPR. Hah? DPR? Anggota dewan? Iya ya, kalau kita lihat dari mejanya, kursinya, ini di ruangan DPR ya, sidang ya? Terus itu kok mejanya berantakan kayak gitu? Ricu. Mic-nya dimatiin. Mending dimatiin, Ji, dilempar. Tuh. Ya. Kenapa ini termasuk ancaman? Kenapa ini dikatakan sebagai ancaman? Saat anggota dewan melakukan rapat, mereka malah ribut. Karena bukannya menyelesaikan masalah itu malah nambah masalah. Iya, mereka itu kan bertugasnya harus menyelesaikan masalah rakyat. Kenapa malah nyari masalah ribut? Ya, mereka itu wakil kita. Kerja mereka itu rapat, mencari solusi untuk permasalahan kita sebagai rakyatnya. Mereka malah nyari masalah ribut. Bagaimana bisa selesai masalah negara ini kalau wakil rakyatnya seperti begini? Wakil rakyatnya aja ribut, bagaimana dengan rakyatnya? Jadi ini merupakan sebuah ancaman di bidang ideologi, di bidang politik ya. Berikutnya, nah, ancaman di bidang ekonomi berupa ancaman internal dan eksternal, ancaman dari dalam dan dari luar. Ini ancaman dari luar, ini gambar apa ini? S3 lihat itu. Inflasi. Naiknya harga dolar sehingga membuat rupiah lemah. Nah, ini merupakan ancaman. Semakin tinggi harga dolar, kemudian rupiah semakin melemah. Otomatis nanti harga-harga pun bisa semakin naik ya. Nah, kalau sebelahnya itu Pemiskinan. pemukiman umum. Iya, pemukiman umum itu identik dengan masyarakat yang iya, lihat tuh, sampah berserakan di mana-mana, tempat tinggal mereka seadanya, rawan sekalian, iya, hanya mencemari sungai. Nah, merupakan sebuah ancaman. Yang internal yang mana berarti? Yang internal yang sebelah kanan saja, yang Ini ya, ini ancaman dari dalam, kalau ini dari luar. Udah mulai pinter nih analisis macam-macam ancaman. Next, nah ini apa ini? Budaya barat. Pasti, tahu pasti. Lagi party, lagi dugem ya? Lagi dugem ini ya di diskotik nih. Ditulisnya di sini gejala westernisasi. Apa itu westernisasi? Ada yang tahu? Masuknya budaya barat. Apa Budaya westernisasi? barat. Ibu, gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Iya, jadi gaya hidup yang mengikuti budaya barat. Jadi ini tuh budaya barat loh. Dugem-dugeman ini budaya barat, bukan budaya kita. Budaya kita mah minum kopi, makan menggodok, itu budaya kita. Iya, sama dengan pengajian betul ya Pak. Oh, mantap ya. Daripada dugeman, ini tuh budaya barat. Saat kita mengikuti gaya barat seperti ini merupakan sebuah ancaman. Kenapa? Menjadi sebuah ancaman. Ya? Karena dapat mengikis budaya yang ada di Indonesia. Betul, karena dapat mengikis budaya yang ada di Indonesia, budaya pengajian tadi kata Ilman. Iya, karena adanya kegiatan dugem diajak ngaji, dugeman baik. Nah, jadinya begitu. Semakin memudah budaya kita karena maksudnya budaya dari luar, westernisasi. Ini merupakan sebuah ancaman di bidang budaya. Dan terakhir, ancaman di bidang pertahanan keamanan adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan kedaulatan negara kita. Nah, ini contohnya, tentara kita gagal-gagal semua ya. Ada yang mau jadi tentara nih? Sini, Suji mau jadi tentara? Mau? Saya mau jadi. Mau
teman-teman di berbagai bidang. Sekarang silakan kalian menganalisis dengan teman kelompok kalian. Kelompoknya masih kelompok PPKN kemarin ya, kelompok demokrasi ya. Ya, so, silakan duduk dengan teman kelompoknya. Silakan. Semuanya sudah duduk dengan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah berarti silakan diskusikan untuk mengisi LKPD ini, Lomba Pelajar Peserta Didik. Di sini kalian harus menuliskan tentang macam-macam ancaman di berbagai bidang. Kalau kalian lihat di sini ada kolomnya, ya. Kolom yang pertama ini contoh ancaman ada di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Kemudian tulis ini apakah ini internal maksudnya dari dalam atau termasuk dalam ancaman eksternal dan strategi mengatasinya. Untuk referensinya boleh kalian lihat di buku paket dan juga boleh dibuka di internet, ya. Ya Bu. Nih, bagikan KKPD-nya. Nah, silakan diskusikan dengan teman-temannya. Nah, udah selesai tabel yang pertamanya diisi? Sudah. Lihat. Ya. Nah, kalau semuanya sudah tabel yang pertama? Sudah. Kalau semuanya sudah, coba kalian buka tabel yang kedua. Nah, di situ ada satu kolom. Nah, sekarang kalian akan mulai mengkerucut ke satu ancaman di satu bidang. Nah, tadi kan udah 5 bidang ya. Sekarang kalian harus mempelajari lebih dalam lagi di satu bidang dan ambil satu contoh ancaman yang kalian anggap lebih apa ya? Ya, intinya kalian pelajari lebih dalam lagi. Kalian analisis, kalian kaji lebih dalam lagi. Jadi satu kelompok itu satu bidang, ya. Oke, kita kocok deh. Ya, biar adil. Nggak pada ini, Bu, saya pengen di bidang politik, saya pengen di bidang ekonomi. Kita pakai spinner aja, ya. Nah, kalian kelompok kalian itu bagian apa, bidang apa? Nah, kelompok ini. Maka ini. Keren, di bidang ideologi. Ya, ini ideologi berarti ya. Sekarang ini bidang apa? Ayo, spin. Politik. Politik. Yang ini bidang apa? Spin. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kolom 1 tadi sudah, kolom 2 sudah? Sudah. Oke, untuk yang kolom 2 tidak apa-apa. Kalian nanti untuk kolom 2 mempelajari lebih dalamnya nanti. Itu tugas di rumah. Nanti dengan teman kelompok kaji lebih dalam lagi. Sekarang tinggal nanti kalian buat aja rancangannya, rancangan penelitiannya kalian akan seperti apa gitu ya. Misalkan akan berkelompok pun meneliti ancaman tentang ini. Boleh dirubah, boleh. Dirubah dalam artian contohnya, misalkan di LKPD itu kalian contohnya ancaman di bidang politiknya apa, misalkan besok Pak mau apa aja lah, ganti aja, ini ternyata kurang ini Bu, misalkan kurang menarik atau kita kurang menguasainya, boleh kalian ganti. Jadi ini hanya sebagai patokan aja dulu, ya. Berarti sekarang simpulkan saja dulu untuk hasil LKPD kalian, dibacakan satu persatu kelompoknya, ya. Supaya mempersingkat, kita satu ini aja lah sesuai dengan tadi yang sudah kita kocok ya. Ini tadi tentang bidang apa? Bidang ideologi ya. Berarti kita sesuai dengan bidang tadi yang sudah dikocok ya? Iya. Silakan. Ancaman di bidang ideologi. Contoh ancaman adanya berbagai aliran sesat yang ada di tengah masyarakat. Ini termasuk internal. Strategi mengatasinya, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai agama. Nah, sedangkan rencana yang akan kalian teliti itu ancaman di bidang ideologi apa di kolom kedua? Sini contoh ancaman yang kami analisis yaitu masuk dan berkembangnya paham komunisme dan teroris di tengah masyarakat berasal dari ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga pemikirannya cenderung radikal. Oke, berarti akan kalian analisis lebih dalam itu tentang komunisme dan terorisme. Oke, terima kasih. Berikutnya kelompok
Politik, mana politik? Nah, kok silakan. Ya, keduanya dulu. Kesimpulan dari ancaman di bidang politik menurut kami itu ancaman integrasi nasional di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, provokasi, atau blok politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Sedangkan yang kolom keduanya, tabel kedua itu apa ancaman yang akan kalian analisis lebih dalam? Jadi kelompok kami mengambil contoh ancamannya yaitu politik uang atau money politik. Politik uang yang akan kalian analisis. Oke, terima kasih kalau begitu. Contoh ancaman di bidang ekonomi. Apa aja nih contohnya? Yang pertama itu masuknya berbagai produk dari luar negeri yang mengakibatkan terdesaknya produk-produk dalam negeri akibat kalah saing. Yang kedua, mulai dikuasainya perekonomian dalam negeri oleh pihak asing. Yang ketiga yaitu munculnya persaingan bebas, makin melemahnya perekonomian rakyat dengan adanya subsidi yang berkurang. Yang terakhir yaitu meredupnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Itu diisi ya, eksternal internalnya juga diisi. Oke, strateginya mengatasi ancamannya. Adapun strategi di bidang internal yaitu prioritas kebijakan dalam berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi pemberantas kemiskinan. Yang kedua yaitu menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal. Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Oke, nah itu contoh-contohnya ya. Nah sekarang yang akan kalian analisis lebih dalam. Apa contohnya? Satu contoh yang sudah diambil? Satu contohnya? Terkait ancaman di bidang ekonomi yaitu pencabutan subsidi. Pencabutan subsidi. Oke, kenapa dikatakan sebagai ancaman pencabutan subsidi? Karena hal tersebut dapat menyebabkan harga-harga bahan pokok semakin melambung dan menjadikan semakin meningkatnya angka kemiskinan. Oke, berarti lebih kepada naiknya harga bahan pokok ya, dan meningkatnya kemiskinan. Oke, ya silakan berikutnya. Contoh ancaman sosial budaya. Yang pertama yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi berbagai produk yang berasal dari luar. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme di kalangan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, timbulnya sikap individualisme dan timbulnya gejala westernisasi. Contoh-contoh ancaman tersebut termasuk yang berasal dari luar atau eksternal. Adapun strategi untuk mengatasinya, kami mengambil 3 langkah. Yang pertama itu Indonesia harus mampu untuk memelihara berbagai kesinambungan dan keselarasan fundamental. Adanya keseimbangan dalam berbagai kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat akan menghasilkan suasana yang hidup dan toleransi, sehingga persatuan mampu tercapai. Yang ketiga, melestarikan dan menjaga budaya-budaya asli Indonesia agar tidak semakin mudah dan berpengaruh dengan budaya. Iya. Nah, sedangkan ancaman, salah satu ancaman yang akan kalian analisis lebih dalam lagi, ancaman apa contohnya? Gejala westernisasi. Gejala westernisasi itu akan kalian kaji lebih dalam. Oke, baik. Kalau begitu. Oke, terima kasih. Berikutnya, Dari hasil analisis yang telah kami diskusikan, di sini ancaman di bidang pertahanan dan keamanan mempunyai 3 contoh ancaman yaitu spionase, pelanggaran wilayah, dan sabotase. Faktor internalnya yaitu adanya organisasi pemberontakan bersenjata seperti PKI dan OPM di Papua. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu seperti illegal fishing. Strategi untuk mengatasinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 sampai 2. nah sedangkan contoh ancaman yang akan kalian analisis lebih dalam, apa itu contohnya? Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah? Iya. Oh, itu akan kalian analisis lebih dalam? Iya, Bu. Oke, terima kasih kalau begitu.
Nah, kalian tadi sudah selesai menuliskan tentang berbagai ancaman di berbagai bidang di dalam LKPD tersebut dan juga sudah mengerucutkan salah satu contoh ancaman di salah satu bidang yang harus kalian kaji lebih dalam nanti dengan teman kalian berkelompok nanti ditugaskan. Nah, kalau sudah kalian melakukan rancangan, seperti apa penelitian akan kalian lakukan, lalu tuangkan dalam bentuk poster. Ya, tuangkan dalam bentuk poster, ambil contoh ancamannya apa, tadi yang sudah sesuai kalian bacakan tadi ya. Lalu kemudian gambarannya seperti apa, lalu kemudian analisis strateginya apa saja mengatasi ancaman tersebut. Nah, itu silakan kalian persiapkan di rumah. Untuk nanti minggu depan kalian di sini tinggal melengkapi. Misalkan di rumah udah nyiapin gambarnya, udah membuat gambarnya, nanti di sini tinggal ditempelin, misalkan seperti itu, ya. Jadi nggak apa-apa, nggak langsung harus selesai jadi dibawa ke sini. Setengah jadi nggak apa-apa. Jadi nanti di sini di kelas ini minggu depan diperbaiki lagi, tinggal ditempel-tempel, misalkan tinggal disesuaikan. Jadi proyek kalian yaitu di rumah persiapkan buat membuat poster salah satu contoh ancaman yang sudah kalian angkat tadi, lalu kalian membuat rancangan untuk melakukan penelitiannya, apa ancaman yang sudah kalian ambil itu, contoh ancaman itu, analisis dan strateginya seperti apa untuk mengatasinya, dan tuangkan dalam bentuk poster. Paham sampai sini? Paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional dengan kritis contoh-contoh ancaman dalam berbagai bidang terhadap NKRI, menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Oke, terima kasih. Berarti tadi Nek sudah mempelajari tentang itu ya. Berikutnya, apa bagian apa yang menarik menurut kalian dari kegiatan pembelajaran kita tadi? Berdiskusi bersama teman kelompok, Bu. Menurut saya itu menarik. Iya, menarik. Kenapa? Karena mempelajari gitu, berdiskusi. Ya. Nah, sedangkan menurut Aira, apa yang paling sulit nih dalam pembelajaran ini tadi? Menurut saya yang paling sulit itu dalam merangkai kata-kata untuk menjelaskan kepada teman-teman apa yang telah kita analisis tadi. Oke, terima kasih. Jadi menurut Aira yang sulit itu merangkaikan kata-kata ya? Iya. Ya, menuangkannya gitu ya? Iya, betul sekali. Udah ada di pikiranku, tapi pas udah ditulis apa yang saya tulis? Itu sulit sekali ya, berarti harus dipelajari lagi. Oke, sepertinya untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Jangan lupa tugasnya ya. Iya. Analisis. Nah, kalian harus menyajikan dalam bentuk poster itu ya. Jangan lupa. Oke, karena tadi kita dibuka dengan doa, berarti kita tutup lagi dengan doa. Silahkan pimpin doanya Suji. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, untuk itu mari kita ucapkan lapan hamdalah. Oke, terima kasih Suji sudah memimpin doanya. Nah, Ibu cukupkan untuk hari ini ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, baca doa dulu. Silakan pimpin doa Suji. Duduk siap. Siap sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suji. Nah, sepertinya hari ini Ibu lihat kelas sangat bersih ya. Untuk Ibu koreksi lagi nih yang piket hari ini the best pokoknya. Terima kasih untuk piket hari ini ya. Terus pakaiannya gimana? Hilman sudah dimasukkan bajunya? Ya, biasakan ya kalau masuk kelas pakaiannya harus sudah rapi. Ibu absen dulu sambil Ibu periksa kesiapan kalian. Hilman ada ya? Ya. Ada. Aira? Ada. Elsa? Ada.
Ada? Ada. Berarti dia selalu semangat nih kalau ibu lihat. Suci. Ada. Semangat Suci. Kemudian Nurul Natasha. Ada. Ada. Dineta. Ada. Ada. Misri. Hadir. Hadir. Suji. Hadir. Jeffrey. Hadir. Hadir Jeffrey. Semangat ya Jeffrey. Semangat. Bagus ya. Seta. Hadir. Siti Fadila. Hadir. Hadir. Siti Nur Fadila. Hadir. Sumiati. Ini ada ya. Sri Baliani. Hadir. Oke. Sinta Aulia. Ada. Ipa. Mana Ipa? Oh, nggak kelihatan di belakang Ipa. Widiawati. Hadir. Fitria. Hadir. Hadir. Fitria. Siti Nurhayati. Ya. Roji. Roji sakit ya? Aduh, sakit Roji ya. Ya, makanya untuk kalian jaga kesehatan ya, supaya selalu sehat. Syukur alhamdulillah berarti kalian yang sekarang ini hari ini hadir di sini berarti sehat walafiat ya. Ya, Bu. Oke, karena pertemuan kali ini kita akan langsung berkelompok ya, karena kalian akan menyelesaikan tugas proyek yang minggu kemarin sudah ditugaskan. Jadi kesepakatan kelas selalu kalian berkelompok. Nah, dilihat, pastikan semua anggota kelompok bekerja sama dan membagi tugas dengan adil. Nah, jangan ada yang sibuk sendiri aja, ada yang sibuk main HP. Misalkan semuanya bertugas bersama-sama ya, mengerjakan tugas sama-sama, menghargai perbedaan dan saling menghargai sesama teman, selalu menjaga kekompakan antar kelompok. Gimana? Sepakat dengan kesepakatan ini? Kalau sepakat, itu kita lanjutkan. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau tidak salah, minggu kemarin kita sudah membahas menelaah macam-macam ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian ditugaskan kalian untuk memilih salah satu contoh ancaman di salah satu bidang ya, dan mencari solusinya gitu ya, antisipasinya, atau lebih tepatnya kalian mencari strategi mengatasi ancaman tersebut. Jadi kita akan membahas sekarang strategi mengatasi ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Nah, sebelum kita memulai materi, kita nyanyi Indonesia Raya dulu yuk. Yuk berdiri dulu semuanya. Orang dan bikin Indonesia Raya.
tugas yang sudah Ibu berikan kemarin. Berarti hari ini kalian harus selesai ya. Gimana tugas proyeknya kemarin? Sudah selesai belum? Berarti sebentar lagi selesai. Oke, berarti sekarang kita melengkapi. Berarti harus selesai ya ini ya. Jadi kalau kalian selesai, mudah-mudahan tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai ya. Sekarang kalian merancang dan melakukan kajian bersama kelompok tentang potensi ancaman terhadap biologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam pendidikan kebalikan. Kemudian kalian harus bisa menyajikan hasil pengkajian kelompok berupa poster tentang potensi ancaman terhadap biologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan strategi mengatasinya dalam pendidikan kebalikan. Jadi kalian harus bisa menyajikan. Nanti dipresentasikan ke depan kalau sudah selesai ya. Jadi kalau kalian sudah selesai, diharapkan kalian mengetahui ancaman apa yang ada di lingkungan sekitar, kemudian kalian bisa mengetahui strategi apa untuk mengatasi ancaman tersebut. Karena ancaman itu sudah pasti ada gitu ya, dan akan selalu ada. Jadi kita harus mempunyai strategi untuk mengatasinya supaya ancaman itu tidak menjadi penghalang atau menjadi permasalahan yang besar bagi negara kita. Oke, berikutnya. Sebelum kita belajar kayaknya terlalu tegang deh. Ice breaking dulu yuk. Ice breaking dulu. Siap. Ice breakingnya karena ini udah berkelompok. Ini udah dengan teman kelompoknya? Udah.
Sudah lama-lama. Ini kan Ji. Ji. Penilaiannya ketinggalan. Makasih. Atau mau ngapain? Eh, Malik. jangan gitu. Oke, gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah. 40 menit cukup, tidak cukup, harus cukup kan? Ya. Berarti kalau sudah selesai, waktunya untuk dipresentasikan ke depan aturannya. Satu kelompok presentasi hanya boleh bertanya ya, satu orang saja, satu kali saja pertanyaan ya. Ya, gimana siap? Kelompok kita mulai dari urutan sesuai urutan aja ya. Kelompok ideologi yang pertama sudah siap? Siap. Siap, so silakan. Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang ancaman di bidang ideologi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Luas wilayah tersebut berdampak pada berbagai keragaman baik bahasa, ras, suku, dan agama. Keberagaman tersebut bisa dipersatukan oleh ideologi negara yaitu Pancasila. Ideologi dapat diartikan hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Pancasila sebagai ideologi negara berarti dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pancasila sebagai sebuah ideologi, bangsa Indonesia masih rawan terhadap berbagai ancaman. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Wahyani. Ancaman di bidang ideologi adalah suatu ancaman yang dinilai memiliki kemampuan yang dapat membahayakan pola pikir masyarakat Indonesia. Hasil dari pencucian ideologi yaitu untuk melakukan jihad yang berlebihan, kekerasan, komunisme, dan bom bunuh diri. Adapun contoh-contoh ancaman di bidang ideologi yaitu adanya sikap mau menang sendiri, yang kedua adanya berbagai aliran sesat di tengah masyarakat, yang ketiga timbulnya provokasi pada kelompok masyarakat yang mengandung unsur sara, dan yang terakhir yaitu munculnya sikap apatis atau cuek terhadap pemerintah. Selanjutnya strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Nah, pertama ada proses pembelajaran berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini kita jadikan sebagai landasan atau pedoman dalam proses pembelajaran di Indonesia pada saat ini. Yang kedua ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman agama. Dan yang ketiga ada peran pertahanan militer. Maksud dari peran pertahanan militer ini adalah melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja TNI. Ngomong aja nggak apa-apa. Ya itu disampaikan itu hasil proyek kelompok kami, dijelaskan. Jadi ini adalah hasil proyek kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Silakan, satu orang bertanya. Izin bertanya, selain yang tadi dijelaskan, contohnya ada apa lagi? Baik, terima kasih Widiawati atas pertanyaannya. Ada contoh lain yaitu kurangnya cinta produk dalam negeri. Dan yang kedua, perang ideologi. Mungkin masih banyak lainnya, bisa dicari di internet atau buku-buku lain. Itu? Oke, cukup kalau begitu. Terima kasih. Kasih aplaus dulu dong untuk kelompok 1. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau semuanya sudah cukup baik, bagus sekali ya. Oke, berikutnya kelompok politik ya, kalau nggak salah kedua. Sudah siap kelompok politik? Sudah. Oke, kalau begitu silakan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok politik di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang ancaman di bidang politik. Sebelumnya di sini ada definisi, ada contoh ancaman politik, terus strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik, serta gambar-gambar lain yang mengacu pada ancaman di bidang politik. Ancaman kritik nasional di bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat membahayakan dan memecah belah persatuan masyarakat dengan mengatasnamakan politik. Adapun contoh ancaman politik: 1. Politik uang, 2. Politik sara, 3. Politik oligarki, 4. kudeta, 5. Korupsi dan nepotisme. Sebelumnya kami mengambil contoh yang lebih dalam kepada politik uang. Jadi politik uang atau money politik. Jadi money politik itu merupakan sebuah ancaman di bidang politik yang contohnya seperti kita juga menerapkan beberapa gambar yang mengacu pada contoh yang kami ambil seperti ini. Kalau bapak nyoblos saya dan saya menang, sembakonya gratis. Jadi itu juga termasuk ke dalam money politik karena calon pilkades ini menyogok para warga berupa uang atau barang agar calon pilkades ini mendapatkan hak suara yang lebih banyak supaya dia itu menang dalam pencalonan kades. Dan banyak lagi contoh-contohnya yang lain, tapi kalau saya mengambil satu contoh yaitu money uang. Dan strategi yang mengatasi ancaman di bidang politik akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini ada strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik. Yang pertama ada strategi dari dalam, yaitu membangun strategi politik yang berada dalam negara yang melakukan secara dinamis dan sehat di dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua ada strategi keluar, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan secara memberikan mendinamisasikan strategi dan supaya diplomatik. Ini poster yang kami buat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelumnya ada yang dipertanyakan? Izin bertanya, Ya, silakan. apa contoh ancaman politik di lingkungan sekolah? Baik, terima kasih pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Jadi contohnya seperti siswa yang menyogok guru. Menyogok guru kan masuk. Itu termasuk money politik ya? Oh, siswa nyogok mulu, mau apa nyogok mulu? Ya. Ingin mendapatkan nilai lebih atau nilai yang bagus. Orang dalam ya? Ya seperti itu. Masih hadiah gitu ya? Iya Bu. Sudah cukup? Cukup, makasih. Terima kasih. Silakan ditutup. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Untuk kelompok Mila. Gugup kayaknya ya? Iya. Oh, sampai mandi. Gak apa-apa. Lain kali lebih fokus ya. Lebih matang lagi. Tapi dari seluruhnya sudah cukup bagus. Gambar posternya juga bagus. Hanya nanti lebih percaya diri lagi supaya tidak salah
lagi ya, manimong lagi. Berikutnya kelompok 3 ekonomi ya. Ekonomi udah siap ya? Siap. Oke, silakan ke depan. Siapin pertanyaannya, jangan susah-susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Berdirinya di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai ancaman di bidang ekonomi. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu tentang mengenai pengertian, contoh, dan juga strategi. Adapun yang pertama itu adapun pengertian yang akan dibacakan oleh Siti Nurhayati. Ancaman di bidang ekonomi adalah ancaman yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri yang membuat perekonomian suatu negara menjadi merosot. Selanjutnya yaitu ada contohnya yang akan dibacakan oleh Fitri ya. Adapun contoh ancaman di bidang ekonomi: 1. Masuknya berbagai produk dari luar negeri yang mengakibatkan terdesaknya masuk produk dalam negeri akibat kalah saing. 2. Mulai dikuasainya perekonomian dalam negeri oleh pihak asing. 3. Munculnya persaingan bebas. 4. Makin melemahnya perekonomian terkait dengan adanya subsidi yang berkurang. 5. Meredupnya pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada strategi dari ancaman bidang ekonomi yang akan dipaparkan oleh Widiawati. Coba. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi yaitu menciptakan lapangan kerja padat karya bagi masyarakat, membangun kekuatan ekonomi nasional dengan basis kemandirian bangsa Indonesia, menindak tegas penyelewengan dan penyimpangan keuangan negara yang menggerogoti kedaulatan ekonomi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai bidang ancaman ekonomi. Seperti yang teman-teman lihat di depan ini adalah hasil poster yang telah kami kerjakan. Bisa dilihat. Yang pertama yaitu kita mengambil sumber dari liputan 6, harga bahan pokok melonjak jelang Lebaran 2022. Adapun yang kedua yaitu lonjakan kemiskinan mengintai dari balik kenaikan harga di Republik Indonesia. Selanjutnya dalam kenaikan harga tersebut ada beberapa harga bahan pokok naik jelang akhir tahun, yaitu seperti telur, daging, tepung, dan yang lain-lain seperti minyak ada juga. Dan itulah yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, apakah pengangguran termasuk ke dalam ancaman di bidang ekonomi? Baik, izin menjawab. Pengangguran termasuk ke dalam ancaman di bidang ekonomi bagi suatu negara. Sebab dengan adanya pengangguran otomatis akan menciptakan kemiskinan pula. Kemiskinan yang ada akan menimbulkan tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah. Hal ini tentu bisa menghambat kemajuan bangsa dan negara. Maka dari itu, pengangguran dapat digolongkan ke dalam ancaman di bidang ekonomi. Baik, terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 bagus sekali, gambarnya juga sangat menarik posternya ya. Nah, sudah cukup kayaknya ya, nggak banyak yang komentar deh. Pokoknya mantap lah, top aja ya. Berikutnya berarti kelompok sosial budaya. Hah? Udah siap? Kelompok sosial budaya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang produk yang sudah kami buat.
memiliki arti sebagai tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan ciri khas dari suatu daerah tertentu, berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar munculnya konflik vertikal antara pemerintahan pusat daerah dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, dan antara golongan. Adapun contoh-contoh dari ancaman sosial budaya akan dibacakan oleh Suci Nababdesari. Masuknya ide-ide asing yang tidak sesuai norma sosial budaya di suatu negara, normalisasi tindakan-tindakan bertentangan dengan norma sosial budaya, diskriminasi suku, agama, ras, atau golongan, budaya internalisasi, menurunnya minat menggunakan produk dari dalam negeri, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi berbagai produk yang berasal dari luar, munculnya sifat hedonisme di kalangan masyarakat Indonesia, timbulnya sikap individualisme, timbulnya gejala westernisasi, makin memudarnya budaya gotong royong, solidaritas, sikap kepedulian, dan ketidaksetiakawanan, lunturnya nilai keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adapun contoh yang telah kelompok kami analisis lebih dalam yaitu tentang westernisasi. Jadi westernisasi itu adalah sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat, mulai dari gaya berpakaian, tingkah laku maupun kebudayaan yang bertentangan dengan kebudayaan di Indonesia. Hal ini menyebabkan memudarnya nilai-nilai budaya bangsa yang syarat akan norma-norma dan ciri khas bangsa. Contohnya seperti para pemuda yang ada pada gambar tersebut, yaitu seperti anak pang yang sedang merubah penampilannya dari segi berpakaian, perilaku. Dan berikut ada strategi untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya yang dibacakan oleh Dinata Putri. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. 1. Memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. 2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menggunakan untuk melakukan penyaringan terhadap budaya yang tidak sesuai. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme dan oleh mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Baik, mau izin bertanya. Sebutkan dampak westernisasi, dampak positif serta negatif dari westernisasi. Ya, silakan. Jadi dampak positif dan negatifnya yaitu tingkah hidup lebih baik berkat iptek yang selangkah lebih maju. 2. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Gaya hidup lebih kooperatif. Adapun dampak negatifnya yaitu munculnya paham-paham liberalisme yang bertentangan dengan kebudayaan Indonesia. 2. Terciptanya hedonisme, sekulerisme, dan sikap individualistik. Yang ketiga, rusaknya moral bangsa akibat kehidupan barat yang sering tak sejalan dengan norma. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali, Bisri. Hanya mungkin Ibu kasih saran, percaya dirinya harus lebih dikembangkan aja. Masih cukup ya. Oke, berarti kelompok terakhir pertahanan dan keamanan. Udah siap? Udah. Oke, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Farida Pasasna, Khaira Siti Fadila. Elsa Chandra. Di sini kita akan mempresentasikan hasil analisa tentang ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Kita di sini mengkaji tentang contoh pemberontakan bersenjata. Untuk pengertian akan dibacakan oleh Elsa Febiola. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan
Untuk selanjutnya yaitu contoh akan dibacakan oleh Farida. Contoh ancaman di sini ada pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, dan pemberontakan bersenjata dan aksi teror. Adapun contoh ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang kelompok kami analisis yaitu pemberontakan bersenjata. Pengertian dari pemberontakan bersenjata adalah penolakan terhadap orientasi dapat timbul karena berbagai ancaman. Di sini kami mengambil dua contoh dari internet yang berbeda sumbernya. Yang pertama dari suarariau.id. Contohnya yaitu kembali berulang OPM melakukan penembakan dan membakar mes di Intan Jaya. Yang kedua dari CNN Nasional, yaitu 2 prajurit TNI tewas dalam baku tembak dengan KKB Papua. Untuk selanjutnya yaitu strategi yang akan dibacakan oleh Hilman. Di sini ada strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1-5. Upaya penyelesaian dalam bidang pertahanan dan keamanan berikutnya: 1. Membangun kekuatan militer yang tangguh, baik alat utama sistem pertahanan atau kemampuan personal militer yang profesional. Yang kedua, kekuatan militer yang bertumpu pada kekuatan sendiri dan jauh dari ketergantungan kekuatan asing. Yang ketiga, penataan struktur mencakup penataan organisasi pertahanan negara yang menyentuh segi-segi substansial, meliputi perubahan struktur organisasi, tataran kewenangan serta fungsi dan tugas Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia agar lebih efektif sesuai dengan perkembangan konteks strategis serta kehendak masyarakat demokratis. Yang keempat, perubahan pada aspek kultur dan tata nilai yang diarahkan pada sikap dan perilaku. Penyelenggaraan pertahanan negara dalam memposisikan diri sesuai tugas dan perannya sebagai insan pertahanan negara yang profesional. Dan yang kelima, komitmen TNI untuk melaksanakan reformasi adalah tekad dan kemauan politik TNI. Untuk selanjutnya itu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulannya, kita semua harus mewaspadai apa itu ancaman integrasi nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai selaku bangsa Indonesia sendiri, warga negara Indonesia sendiri, untuk strategi yang harus kita lakukan yaitu dengan bersama-sama melakukan dan mungkin cukup sekian dari presentasi kami kali ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Apa ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dari luar negeri? Izin menjawab. Untuk contoh yang ancaman bidang pertahanan dan keamanan dari luar itu seperti adanya tindakan illegal fishing. Di sini seperti yang sudah ditonton kita kemarin minggu lalu, di sana terjadi penangkapan kapal warga asing dan diamankan oleh TNI angkatan kita, angkatan laut dari negara kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Cukup kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kalau Ibu amati cukup
cukup bagus sekali ya, dari posternya bagus. Aira biasanya tiap presentasi juga bagus ya, tapi kayaknya tadi sedikit gugup begitu. Cukup gugup ya. Oke, berarti harus sering dilatih untuk presentasi tampil ke depan ya, biar tidak gugup. Nah, berarti semua kelompok sudah presentasi. Nah, Ibu kemarin menanyakan lagi, ada kesulitan nggak selama proses mulai dari merancang kegiatan penelitian, terus kalian melakukan penelitian, lalu kemudian menuangkannya ke dalam bentuk poster dan kemudian mempresentasikannya. Ada kendala tidak selama ini? Gimana? Aira, ada masalah ketika dalam pembuatan sampai presentasi? Pas pembuatan sih kayaknya masih berjalan lancar, tapi pas presentasi kita ngeblank di sana. Oh gitu, jadi udah pas direncanakan sudah matang gitu ya, tapi udah tampil ngeblank karena gugup ya. Oh ya wajar lah ya, nanti sering-sering dilatih aja, sering dibiasakan untuk presentasi supaya lebih percaya diri. Gimana Suji, ada masalah selama proses pembuatan? Kalau selama pembuatan masalah kayaknya tata letak materi. Tata letak materi kenapa? Bingung, teriaknya terlalu banyak, terus ini kelihatannya kayak tidak nyambung gitu Bu. Oh gitu. Kalau kurang pas gitu tata letak. Kurang pas, oh, berarti harus lebih diperdalam lagi materinya ya supaya sesuai. Oke. Nah, dari keseluruhan dari pertama tadi Ibu bilang sampai akhir mempresentasikan, Ibu tanya kelompok 1, puas tidak dengan hasil kalian semua? Puas. Puas? Puas? Semuanya puas? Puas dong. Kalau hari ini merasa kurang puas, berarti bisa diperbaiki nanti lebih baik lagi. Ibu rasa semuanya hari ini cukup baik. Nanti, nah untuk kelompok 1 tadi bagus, gambarnya juga bagus ya. Pokoknya semua kelompok hebat luar biasa. Kasih aplaus untuk semua. Gimana kesannya setelah tampil presentasi tadi? Lega ya? Udah tenang? Udah puas? Kalau begitu, silakan hasil proyeknya dikumpulkan, nanti kita tempel ya di dinding ya. Sekarang kumpulkan dulu, simpan dulu. Kumpulkan dulu di sana, simpan. Silakan. Ya, sana aja. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian dari kemarin kita mempelajari penelaan, menganalisis tentang ancaman, kemudian kalian juga sudah mencari strateginya yang mau tahu pemahaman kalian sampai mana. Kita proses ya. Ibu kirimkan linknya di grup, silakan cek grupnya. Gimana hasil prosesnya? Naik Ibu. Naik. Kemarin berapa minggu kemarin? Kemarin 50. 80. Nah, hebat. Ya. Tadi dari 80? 90 Aira. Waduh. Nah, Johan berapa Man? Tetap? Waduh, ya lo bercanda aja sih. Nah, serius lagi ya nanti ya. Harus semangat ya Man. Oke, yang lain juga ya, semangat ya. Oke. Nah, berarti kita sudah selesai. Tinggal kesimpulannya dari semua pembelajaran minggu kemarin kita bahas. Kemudian tadi kalian melaksanakan tugas proyek dan mempresentasikannya. Nah, silakan ada yang mau menyimpulkan dari kesemuanya itu? Saya Bu, Iya, silakan Aira. izin menyimpulkan. Jadi kesimpulannya mewaspadai ancaman integrasi nasional terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini suatu kewajiban dan keharusan bagi kita semua selaku warga negara Indonesia. Apa itu ancaman integrasi nasional? Ancaman integrasi nasional adalah suatu tindakan atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini. Ancaman di
ancaman integrasi nasional ini ada di berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Untuk mengatasinya, kita memerlukan suatu ketahanan nasional seperti yang saya ketahui dengan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semuanya. Ya, terima kasih Haira. Luar biasa sekali ya. Tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Haira bahwa menjaga bangsa Indonesia dari ancaman itu merupakan tanggung jawab tugas kita semua untuk mengatasinya. Harus berupaya untuk mengatasinya supaya ancaman tersebut tidak bisa memecah belah bangsa Indonesia. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Bu Mastika, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari tadi? Suji sudah belajar apa? Mengetahui berbagai ancaman. Mengetahui berbagai ancaman Di negara Indonesia. Di negara Indonesia, macam-macam ancaman ya, udah tahu ya. Terus kemudian bagian apa yang paling menarik menurut Lila pembelajaran kita hari ini? Bagi saya yang menarik itu kita dapat mengetahui berbagai macam ancaman integrasi nasional seperti ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi, terus ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan dari pembelajaran tadi kita yang paling sulit itu pas bagian apa sih, Istri? Membuat strategi untuk strategi Menyimpulkan strateginya. yang strategi untuk pertahanan keamanan. Strategi mempertahankan keamanan, bagaimana mencari strateginya? Sulit ya. Pertimbangan budaya masyarakat. Oke. Sulit tapi udah ketemu kan ya? Oke, terima kasih. Nah, setelah belajar ini, saya mampu apa kira-kira IPA setelah mempelajari semua ini? Mengetahui apa saja ancaman-ancaman yang ada di negara Indonesia. iya. Aku mengetahui strateginya sudah tahu. Strategi mengatasinya sudah tahu juga ya. Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Apa yang kalian pelajari bukan hanya sekadar kalian pelajari, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kalian mengatasi ancaman dan mencari strategi untuk mengatasi ancaman. Nah, minggu depan kita masih belajar tentang strategi mengatasi ancaman melalui pendekatan baik dari dalam maupun dari luar. Kalian bisa lihat ya buku-bukunya. Nanti kita akan memperdalam lagi strategi mengatasi ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, berarti untuk hari ini Ibu cukupkan. Ibu tutup. Oh ya, tutup doa. Karena tadi kita mulai dengan doa ya. Silakan Suji dipimpin. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita bacakan lafaz hamdalah. Oke Suji, terima kasih. Ibu akhiri ya, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi